Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nobil Jihadin dari kelas 12 IPS 1 absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan globalisasi di bidang kesehatan. Berikut ulasannya. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batasan negara atau geografi. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk di bidang kesehatan. Dahulu, masyarakat Indonesia memanfaatkan pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif yang diwariskan secara turun-temurun. Pengobatan medis modern mulai masuk ke Indonesia seiring masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya, pengobatan medis bertujuan melayani kesehatan para militer Belanda. Seiring berjalannya waktu, pengobatan medis juga melayani petani dan pekerja Indonesia untuk kepentingan Belanda. Kurangnya tenaga medis kala itu mendorong Belanda mendirikan sekolah kedokteran di Indonesia seperti Stovia dan Nias, juga membangun rumah sakit di berbagai daerah. Inilah yang mengawali globalisasi kesehatan di Indonesia. Faktor pendorong globalisasi. Globalisasi di bidang kesehatan dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan munculnya teknologi kedokteran dan alat-alat medis yang canggih, juga mendorong penemuan penyakit atau virus baru dan obat-obatan baru. Teori globalisasi. George Pritzker membuat dua asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu 1. Perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Sesuai dengan teori Pritzker, berkembangnya komunikasi memungkinkan dunia mengetahui munculnya penyakit, virus, obat-obatan, dan teknologi kedokteran, sehingga timbullah kesadaran global untuk mengikuti perkembangan tersebut. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini mempengaruhi bidang kesehatan seperti 1. Kemajuan teknologi transportasi mendorong mobilisasi menjadi lebih mudah. Contohnya, bantuan medis dari luar negeri dan pasien yang dibawa ke rumah sakit di luar negeri. Kedua, kemajuan teknologi informasi memungkinkan sosialisasi kesehatan ke seluruh dunia. Contohnya, muncul virus corona dari Cina dan penemuan vaksin dari Jerman. Ketiga, kemajuan teknologi kesehatan mendorong munculnya penemuan penyakit, virus, dan obat-obatan terbaru, juga memunculkan teknologi kedokteran dan alat medis canggih. Dampak globalisasi di bidang kesehatan. Dampak positif. Pertama, meningkatnya teknologi dunia kedokteran yang menunjang pengobatan terhadap pasien, yaitu seperti alat pemindai virus, teknologi untuk operasi, teknologi penyambung sel kulit dan sel tulang, dan CT scan. Kedua, pelayanan kesehatan di Indonesia semakin baik karena kerjasama dengan swasta atau asing. Ketiga, meningkatnya mobilitas profesional dari suatu negara ke negara yang lain. Dan yang keempat, meningkatnya perusahaan asing dan perusahaan asuransi di dalam negeri. Dampak negatif. Pertama, masyarakat terlalu cepat konsumsi obat-obatan apotik dibandingkan pengobatan tradisional, sehingga biaya lebih banyak. Kedua, kurangnya tenaga kesehatan bermutu karena terbukanya jalur kesempatan di luar negeri. Ketiga, persebaran virus lebih cepat karena mobilitas lebih mudah. Dan keempat, tak semua kecanggihan teknologi sesuai dengan adat budaya dan agama. Contohnya, seperti operasi ganti kelamin atau transgender, operasi plastik, dan pemberian hormon. Demikian, terima kasih.